Usada Bali yang terdapat dalam lontar Bali merupakan warisan leluhur, pengobatan tradisional tertuang dalam undang-undang dan mempunyai payung hukum. Di tengah pandemi COVID-19, pengobatan tradisional semakin tumbuh sebagai pengobatan alternatif. Mulaning usada itu bahwa usada mewatuan anu mari ngami gilang wisese. Warisan Usada Bali ini ternyata mendapat perhatian Dinas Kesehatan Bali dengan memberikan pembinaan agar kualitas pengobatan tradisional tetap terjaga. Di Bali sendiri terdapat ribuan penyehat tradisional terdiri dari ramuan, keterampilan teknik olah pikir, dan teknik energi. Lontar Usada Bali ini sejalan dengan visi Gubernur Bali Nangun Satkerti Loke Bali. Usada Bali ini bahan bakunya mudah didapat karena alam memberikan karunia kepada umatnya. Penyehat tradisional di Bali sebagian besar memanfaatkan bahan baku dari alam yang tidak jauh dari rumahnya. Salah satu penyehat tradisional yang kami akan selusuri dalam program Intips adalah Niputu Resmiati di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pemirsa, kita tahu jika alam sangatlah kaya dengan kekayaan yang dimiliki, salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan, di mana ternyata tumbuh-tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh. Intips, Inovasi dan Tips episode kali ini akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang pembuat jamu. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa prosesnya, lalu khasiatnya seperti apa, dan kira-kira seperti apa ya. Ovi juga sudah penasaran, langsung aja kita bertemu dengan dia. Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Ketemu Bu Putu Ayu sareng Bu Komang. Niki lagi sibuk-sibuk ngapain niki, Bu? Niki cari daun pegagan, daun pidoh niki. Daun pidoh. Niki kan untuk bahan jamu ya, Bu ya? Ya, khusus untuk jamu sirkuma herbalnya ya. Oh, nah selain daun niki apa lagi, Bu, yang dipakai untuk bahan sirkuma herbalnya? Ada daun pandan untuk ngerebus airnya. Ada kunyit Bali, kencur, beras merah. Ada ini dah pegagan, sirih itu. Ada 9 campuran itu. 9 campuran. Ya. Nah, ini semuanya ditemukan di sini atau memang beberapa aja, Bu? Jadi kayak daun ini aja, kalau kunyit, kencurnya juga ada di sekitar sini? Ada sih sekitar sini, ada yang khusus untuk nyari daun pegagan ini agak sulit sekarang nyarinya gitu. Ini agak sulit. Ya. Musiman ya, Bu ya? Ya, enggak sih, ada aja tapi agak sulit kalau nyarinya itu harus begini. Oh, karena tumbuhnya bisa dibilang kayak belukar, Bu ya, di semak-semak. Nah, kalau sehari biasanya berapa Ibu membutuhkan daun pegagan ini, Bu? 10 sampai 12 kilo. 10 sampai 12 kilo yang akan menjadi berapa kurang lebih berapa jamu itu? Oh, jamu. Itu ada jamu khusus untuk untuk diabetes juga ada, untuk panas dalam, emah, asam lambung gitu. Berbagai apa yang konsumen perlukan ya. Oke, berarti sambil saya juga mau cari-cari ya, Bu ya. Nanti kita bakal lihat juga prosesnya seperti apa. Nah, ini nanti proses pembuatannya jauh nggak, Bu, dari sini? Nggak, dekat, ada di rumah. Oh, ini ada yang khususnya kah, Bu? Apakah harus sampai akarnya, apa boleh cuman batangnya aja? Kalau untuk pengobatan ini dari akar, daun sampai ini semua berfungsi ini. Oh, berarti semuanya berfungsi. Coba kita kasih lihat. Nah, ini pemirsa, jadi daun pegagan. Ini semuanya harus dicari sampai ke akar-akarnya karena semuanya akan diolah untuk menjadi jamu herbal. Benar ya, Bu ya? Yuk kita sambil cari lagi. Karena nanti kalau udah lengkap kita langsung buat di rumahnya, Bu ya. Yuk kita ke rumah yuk. Udah lengkap ini, Bu ya? Ada jahe merah, ada lemon juga. Nah, karena kata ibunya ini sudah lengkap,
Berarti sekarang kita menuju ke tempat produksi. tempat produksi. Yuk pemirsa, kita cari tahu bagaimana memproduksi jamu. Pedagang. Pemirsa, setelah tadi mencari bahan-bahan itu agak sedikit masuk-masuk ke hutan, jadilah jamunya seperti ini. Tentu tidak instan ya Bu ya, Ya. ada prosesnya agar bisa menjadi seperti ini. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Bu Putu Ayu, mungkin boleh dijelasin ke pemirsa seperti apa langkah-langkahnya agar menjadi jamu seperti ini. Ya, prosesnya jamu sirkuma herbal adalah prosesnya berbahan dasar alami, bahannya pegagan atau pido, kunyit, kencur, jahe, pinang, ada 9 campuran masuk ke dalamnya. Setelah itu jus kurma herbal mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, misalkan punya penyakit mah, asam lambung, diabetes, kelenjar, kanker, tumor, bahkan tumor ya. Tuh. Dan ternyata itu kan khasiat-khasiat yang luar biasa Bu ya. Tentu di balik khasiat itu kira-kira prosesnya juga rumit nggak Bu untuk pembuatannya agar bisa menjadi seperti ini? Sangat rumit sekali ya. Oke. Untuk rebus airnya pakai gentong, pakai gentong tanah itu 5 jam. 5 jam. Prosesnya 5 jam untuk proses jamunya ini 5 jam untuk ngerebus airnya. Merebusnya, Ya. Prosesnya juga pembuatannya ya. Apalagi yang serbuk itu butuh. Oke, berarti setelah kita dapat bahan-bahannya, itu semua bahannya langsung direbus atau ada proses lainnya dulu sebelum akhirnya direbus? Ada proses lainnya, ya. Seperti apa mungkin boleh diceritakan? Ada proses lainnya itu di apa ya? Itu bisa kayak tadi itu kan ada di blender. Di itu, blender, ya. oke. Itu di blender ada yang bahan yang untuk direbus, ada untuk dimentah gitu. Oke, berarti bahan-bahan yang sudah dikumpulkan Ya. itu akan melalui proses lagi, mulai dari di blender, terus juga ada yang direbus dengan durasi ternyata menghabiskan waktu hingga 5 jam ya. Ya. Nah, setelah itu nanti hasil rebusannya itu akan disaring, begitu? Ya, disaring, ya. Disaring hingga mendapatkan bubuk. Ya, disaring kurang lebih 5 kali penyaringan tuh. 5 kali penyaringan untuk mendapatkan hasil yang luar Yang biasa. luar Dan biasa. luar biasanya lagi ternyata produk ini sudah lulus Badan POM ya Bu ya? Ya sudah, termasuk halal juga. Oke, berarti Das Badan POM Tengkaro, ya. sudah, halal juga sudah. Jadi memang benar-benar ini adalah minuman yang tidak perlu lagi diragukan sebenarnya Bu ya. Oke, nanti sambil ngelihat juga di belakang sini ada kebetulan Pak Ketut yang lagi menunggu proses penyaringan agar menjadi bubuk ya Bu ya? Ya, untuk Oke. serbuk, sirkuma serbuk. Oke, sirkuma serbuk nanti akan dilihat dan nanti hasilnya akan seperti ini. Mungkin kalau boleh satu lagi nih Bu, kira-kira setelah ini jadi dengan ribuan botol itu pemasarannya kemana Bu? Kalau dulu pemasarannya kemana-mana ada yang jajakan kemana-mana ya, ke Karangasem, Ubud, dan pasar. Kalau sekarang jamu sirkuma yang dicari. Oke, berarti sekarang malahan bukan Ibu lagi yang memasarkan tapi orang-orang pada datang nyari. Dan Ya. ini juga sampai keluar Bali ya Bu ya? Belum keluar Bali, belum ya. keluar Bali. Nanti kali serbuknya launchingnya keluar Oh, berarti Bali. nanti diharapkan supaya serbuknya yang kalau udah launching bisa dikirim ke luar Bali. Karena kalau ini bertahannya berapa lama Bu? 1 minggu kalau di pendingin itu. 1 minggu kalau taruh di kulkas. Jadi kedepannya juga ini bisa menjadi PR kita Bu ya, Ya. untuk sama-sama mempromosikan produk Membantu, lokal. ya. Betul, tidak hanya terjual di Bali tapi nanti goalsnya juga nasional, Ya, bahkan dikenal oleh Tenggara, banyak orang. Tenggara, Ya. ya. Dan tentunya sambil nanti kita melihat proses, pemirsa masih banyak kegiatan yang seru yang ada di desa ini. Kira-kira apa? Tetap di Intips, Inovasi dan Tips.